Pemirsa, DKI Jakarta baru saja merayakan hari jadinya yang ke-493. Memang perayaan tahun ini cukup berbeda, baik dari segi perayaannya dan juga tingkat perekonomian masyarakat sendiri. Lalu sampai kapan memang kondisi ini akan terjadi seperti ini dan kapan hal ini akan segera berlalu? Saya akan wawancarai sejumlah narasumber. Bersama saya, Gesmi Sitanggang, inilah Suara Jakarta. Pemirsa, saat ini saya sudah terhubung dengan Rizal Taufikur Rahman selaku ekonom Indef yang akan berbincang tentang ekonomi pada Suara Jakarta hari ini. Halo Mas Rizal, apa kabar? Halo, baik Mbak. Ya, Mas Rizal, kita ketahui beberapa waktu lalu adalah hari ulang tahun DKI Jakarta, yang dimana seharusnya pada momen itu adalah waktu di mana UMKM untuk memunculkan kiprahnya. Namun karena adanya kondisi pandemi saat ini, memang hal tersebut tidak bisa dilakukan karena pemerintah juga meminta untuk mengurangi tidak adanya perkumpulan. Nah, kalau Mas Rizal sendiri melihat kondisi Jakarta saat ini khususnya untuk bidang ekonominya bagaimana? Ya, baik. Memang DKI Jakarta adalah salah satu provinsi yang memberi kontribusi terhadap PDRB nasional paling tinggi, ya, kisaran 18% ya. Bahkan triwulan pertama di 2020 ini juga menunjukkan hal itu. Bahkan dibanding dengan provinsi yang lain, DKI Jakarta termasuk provinsi yang relatif jauh, ya, cukup kuatlah menghadapi pandemi, meskipun memang dalam pertumbuhan ekonomi per triwulan 1 di 2020 ini juga mengalami penurunan yang signifikan. Nah, bahkan prediksi kita juga kemungkinan di per tahun 2020 juga akan mengalami penurunan. Nah, tentu ini juga menggerus terhadap para pelaku UKM, ya. Bahkan pertumbuhan ekonomi ini juga berkaitan dengan upaya-upaya atau kebijakan yang dikeluarkan dan juga diterapkan masa pandemi ini. Tentu sangat rentan gitu, ya, bahkan cukup berat saya pikir menghadapi pandemi ini, ya, dalam implementasi kebijakan-kebijakan tersebut. Oleh karena itu sangatlah penting kiranya DKI Jakarta, ya, di dalam mendorong sebagai provinsi penopang pertumbuhan ekonomi nasional, saya pikir menjadi hal penting. Baik, Mas Rizal, ini pemerintah juga melakukan kebijakan Pemprov Jakarta dengan masa transisi, di mana memang Pemprov mengatakan bahwa pedagang saat ini diminta untuk adanya pemberlakuan ganjil genap. Mas Rizal sendiri melihat kebijakan ini apakah sudah cukup baik dan efektif untuk dilakukan? Ya, saya pikir inilah tantangan dari kebijakan itu, ya. Memang kebijakan ganjil genap di perpasaran, ya, khususnya untuk pedagang, dan memang sektor perdagangan ini juga meskipun penopang, ya, dan terpuruknya juga cukup signifikan gitu, ya, pada saat masa pandemi, dan sekarang sektor ini kan dibuka. Nah, tetapi tentu harus dimonitoring dan polisinya harus punya adjustment yang sangat baik gitu, ya. Karena sisi lain memang ingin mendorong produksi dan juga konsumsi masyarakat, tapi sisi lain memang sangat rentan terhadap mewabahnya virus corona dari aspek kesehatan. Nah, yang harus dilakukan, saya melihat beberapa informasi-informasi gitu, ya, di beberapa media terakhir itu banyak juga diskusi yang cukup panjang di antara para pelaku usaha di pasar gitu, ya. Dan dari sisi aspek skala usaha mereka juga menjadi terganggu dan efektivitas usaha dagangnya juga menjadi terganggu. Nah, oleh karena itu mungkin harus dicari, ya, solusi yang terbaik gitu, adjustment-nya juga yang win-win bagi mereka, dan sepertinya ganjil genap ini perlu ada satu kurun waktu tertentu, ya, di mana evaluasinya juga jangan terlalu lama, ya, misalnya 1 minggu, mingguan gitu. Karena seiring dengan tentu saja monitoring terhadap mewabahnya virus COVID-nya gitu, dari aspek kesehatan.
Baik, dengan kata lain, Mas Rizal kurang setuju dengan adanya kebijakan ganjil genap ini, tapi kalau dengan kurun waktu tertentu masih boleh gitu, Mas Rizal? Ya, saya pikir untuk kurun waktu sangat pendek gitu ya, dan juga ini sebagai tes lah gitu policy ini, apakah memang mendorong terhadap kinerja dan produktivitas dari sektor perdagangan, kemudian juga bagaimana terhadap apa dari aspek kesehatannya, kemudian dari aspek nanti di bulan nanti ya, evaluasi bulanannya kira-kira mendorong perbaikan terhadap konsumsi dan juga produktivitas masyarakatnya signifikan nggak? Kalau enggak ya lebih bagus ya tadi ada monitoring yang sangat intens gitu. Jadi policy itu tidak yang dibiarkan saja, tapi juga harus dimonitoring, apalagi case-nya ini adalah case transisi yang menuju new normal, dan keberhasilan itu sangat tergantung di masa transisi ini. Apabila ini kemudian berhasil, maka tentu saja policy ini bisa dilanjutkan, bahkan dimodifikasi, kemudian inovasi ya, kemudian juga diperkuat begitu, dan juga bisa dikembangkan menjadi satu kebijakan yang mungkin dianggap baik gitu. Tapi kalau kemudian ternyata tidak, ya tentu saja perlu dicari kebijakan yang lebih efektif dibanding dengan kebijakan ini. Saat ini juga Pemprov juga melarang pedagang kecil di Car Free Day, Mas Rizal. Nah, menurut Mas Rizal ini bagaimana? Apakah memang baik atau sebaiknya ya dibiarkan saja harusnya? Ya, memang dilematis sisi lain ya. Sisi lain ingin mendorong UKM dan mikro ya, tapi sisi lain memang mewabah dari aspek kesehatan ya. Sebaiknya memang dibuat satu simulasi dulu ya sebelum kebijakan ini dilakukan. Itu misalnya bagaimana kalau UKM dalam kondisi Car Free Day kemudian tanpa mengelakkan dari protokol kesehatan seperti apa. Kalau kemudian ternyata itu bisa direkayasa ya sedemikian rupa posisinya, dan itu tidak membuat orang yang datang ke Car Free Day kemudian tidak berkerumun gitu ya, tidak berkumpul dan tidak kemudian memberikan risiko penularan COVID. Saya pikir perlu dilakukan juga itu gitu ya, karena lagi pula misalnya ada kebijakan Car Free Day dibuka lagi gitu ya. Nah itu juga kan sebenarnya menstimulus juga orang untuk berkumpul ya, dan potensial juga untuk penyebaran virus gitu. Nah, meskipun mungkin mengikuti protokol kesehatan. Nah, ini juga saya pikir perlu juga dilihat gitu ya, urgensi dari dilakukan Car Free Day, tapi tidak memberikan sisi lain dari aspek sosial dan sisi lain juga dari aspek ekonomi gitu. Dan tentu kalau aspek ekonomi saya pikir ini akan, kalau misalnya dilihat dari aspek kesehatan ya, supaya orang juga sehat, kemudian aspek sosialnya juga orang semakin baik komunikasinya dalam kurun waktu 3 bulan kita lebih banyak di rumah, plus juga angka lebih bagus juga kalau ada dampak positif terhadap perekonomian masyarakat khususnya untuk UKM, karena UKM dalam kondisi COVID ini mereka sangat dirugikan ya, sangat mengkhawatirkan bahkan saya kira. Ya, baik Mas Rizal Taufikur Rahman selaku Ekonomi Indef, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Suara Jakarta dan terima kasih atas informasi yang diberikan. Sukses selalu Mas Rizal. Pemirsa, demikianlah perbincangan kami. Kami akan hadir dengan sejumlah narasumber lainnya. Tetaplah di Suara Jakarta.